Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lengan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika engkau tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dari aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyalahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah Aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. Jadi jika Aku Tuhan dan Guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah Aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat malam. Salam. Apa kabarnya? Luar biasa. Sehat semua ya. Pertama-tama kita bersyukur pada malam hari ini kita diundang oleh Tuhan, dan saya senang ambil anak-anak kita. Sepertinya hampir 90% pakai baju warna putih ya. Semoga jiwa putih suci yang kudus ya, untuk hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Karena malam hari ini merupakan malam yang indah, malam yang spesial bagi kita. Kenapa Bapak Ibu? Apakah karena kita pakai baju putih? Atau apakah karena kita melihat bunga-bunga yang semua pada putih di sini? Atau kita menyadari bahwa pada malam hari ini kita merayakan
ulang tahun apa? Ulang tahun apa? Ekaristi. Ya. Karena pada malam hari ini atau pada malam perjamuan malam terakhir Yesus menetapkan Ekaristi. Gitu ya. Jadi kita merayakan sebetulnya ini yaitu ulang tahun Ekaristi, ya, salah satu sakramen yang ada di dalam gereja kita. Saudara yang terkasih, malam ini kita memasuki hari suci, 3 hari yang paling kudus dalam seluruh perjalanan iman kita, dan gereja memulainya dengan 2 peristiwa atau tanda. Yang pertama yaitu kita akan melihat dan memperlihatkan juga bagaimana Yesus membasuh kaki para muridnya. Tindakan membasuh kaki merupakan teladan pelayanan, yaitu membasuh kaki sebagai simbol ketaatan dan pelayanan, di mana Yesus adalah bukan memilih untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan peristiwa kedua, rekan kasih, yaitu Yesus menetapkan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir. Bagian pertama yang kita dengarkan tadi membawa kita kembali ke malam yang bersejarah di Mesir. Tuhan memerintahkan umat Israel untuk menyembelih anak domba, memercikan darahnya pada tiang-tiang pintu, dan makannya dalam keadaan siap berangkat. Itu adalah malam Paskah pertama, malam pembebasan dari perbudakan Mesir. Injil Yohanes yang kita dengarkan tadi menceritakan sesuatu yang mengejutkan kita. Di tengah perjamuan itu Yesus yang adalah Guru dan Tuhan bangkit, menanggalkan jubahnya, mengambil kain dan berlutut membasuh kaki para muridnya satu persatu. Di zaman itu tindakan membasuh kaki adalah pekerjaan hamba yang paling rendah. Bahkan murid pun tidak diwajibkan untuk membasuh kaki gurunya. Namun Yesus supaya dia terkasih melakukannya, seperti diungkapkan dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Karena Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang mau melayani, bukan kasih yang memerintah. Ia yang memiliki kuasa memilih untuk berlutut. Inilah wajah Allah yang sesungguhnya, bukan Allah yang menguasai, tetapi Allah yang merendahkan dirinya demi manusia. Luar biasa ya. Dia adalah Tuhan yang adalah dulu mau mengambil tindakan seperti hamba yang rendah, ya, dengan membasuh kaki para muridnya. Bahkan kaki itu kan bagian yang paling kotor ya, di bagian tubuh kita kan, kita kan melihatnya. Karena dia berada di bawah, berjalan gitu ya, atur pula segala macam. Dan itu bagi kita Yesus sebagai simbol sebuah pelayanan dan kerendahan hati. Setelah yang terkasih, pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada para murid merupakan tanda pengisian dan pengampunan. Ketika Petrus menolak Yesus berkata kepadanya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Seperti yang diungkapkan dalam Injil tadi. Saudara, Yesus datang bukan hanya untuk menjadi teladan, tetapi untuk memberikan kita dari membersihkan kita dari segala dosa dan tidak layakan kita. Lebih jauh lagi bahwa melalui tindakan Yesus membasuh kaki para muridnya, Dia hendak memberikan perintah baru kepada kita, kepada para muridnya. Sama seperti aku telah membasuh kakimu, kamu pun harus saling membasuh kaki. Dan ini bukan sekedar sebuah ritual atau tradisi belaka, melainkan tindakan membasuh kaki yang diteladankan oleh Yesus merupakan gaya hidup murid-murid Yesus, yaitu gaya hidup yang mengutamakan sikap kerendahan hati, rela melayani dan mencintai sesama tanpa syarat. Dalam bacaan kedua yang kita mendengarkan Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus meneruskan kepada kita apa yang dia sendiri terima dari Tuhan, bahwa pada malam sebelum dia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur,
memecah-mecahkan dan memberikannya kepada para muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kami. Demikian pula dengan piala, inilah darahku, darah perjanjian baru." Dengan kata-kata itu, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, kaum muda dan anak-anak yang terkasih, Yesus menetapkan Ekaristi bukan sekedar upacara kenangan, melainkan kehadirannya yang nyata dan hidup di antara kita. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bukan sekedar mengingat peristiwa 2006 tahun yang lalu, tetapi kita menghadirkan kembali pengorbanannya. Kita bersatu dengan tubuhnya dan darahnya, dan kita mewartakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali. Saudara yang terkasih, Ekaristi adalah jantung gereja dan bukan puncak dari perayaan ibadah. Disinilah Kristus sungguh-sungguh hadir dalam sabdanya, dalam diri umat yang berkumpul, dan terutama dalam roti dan anggur yang telah dikuduskannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, pada malam hari ini gereja mengundang kita semua untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah aku memasuki hati sesamaku? Artinya, sudahkah aku rela merendahkan diri? Sudahkah aku melayani pasanganku, orang tuaku, anak-anakku, tetangga-tetanggaku, bukan karena terpaksa, tetapi karena kasih? Sudahkah aku merawat bumi rumah kita bersama dengan tidak merusak alam, membuang sampah sembarangan, tidak menyisakan dan membuang makanan yang merupakan tanda rahmat Tuhan untuk kita? Atau apakah kita juga sungguh-sungguh telah hemat energi dengan misalnya mematikan lampu, mematikan air, ataupun AC ya, dalam ruangan yang tidak terpakai atau kita tinggalkan? Oleh karena itu, mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah aku sungguh-sungguh yang mencintai dan menghargai Ekaristi? Dan apa tanda-tanda kalau kita telah mencintai Ekaristi itu sendiri? Kristus nyata hadir dalam porsi kudus yang kita terima. Apakah dengan menyambutnya apakah kita dengan menyambutnya dengan hati yang bersih, dengan iman yang hidup, dengan syukur yang tulus? Saudaraku, liturgi adalah undangan pribadi dari Yesus kepada kesadaran kita untuk masuk ke dalam kasih-Nya, untuk menjadi seperti Dia, hamba bagi semua hadiah bagi semua. Ketika kita menyambut tubuh Kristus, ingatlah bahwa Dia yang meluput memasuk kaki para murid-Nya kini hadir dalam telapak tangan kita, dan kita diajak untuk menerima Dia dan juga bersedia menjadikan diri kita hidup sesuai dengan apa yang kehendaknya. Oleh karena itu, sekali lagi sama aja kita semua, marilah kita semakin mencintai Ekaristi, meluangkan waktu, ya, tenaga kita untuk memberikan ruang supaya kita sungguh-sungguh mampu untuk setia dan taat dalam perayaan Ekaristi, di mana Tuhan hadir, Dia bukan hanya bersabda, tetapi Tuhan yang juga hadir memberikan dirinya sebagai makanan bagi kita. Demikian hosti dan anggur yang kita terima dalam perayaan juga hendaknya semakin memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sebagai milik Kristen sejati yang hidup dalam kerendahan hati, pengampunan, dan kerelaan untuk melayani. Itulah gambaran dari Yesus. Kita sungguh-sungguh diajak supaya Kristus itu harus berbuat kebaikan-kebaikan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Iman kita yang kuat, yang teguh dalam kehidupan kita, saling mencintai, mengasihi, melayani, dan memperhatikan satu terhadap yang lain di antara kita. Dengan demikian kita layak disebut sebagai murid Yesus kalau kita mau untuk hidup dalam kasih dan juga pelayanan. Semoga demikian. Amin.